saya Selvia Amalia selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan dan membahas materi tentang pemeriksaan pajak atas usaha yayasan dengan studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ummah. Nah, di setiap slide akan kita jelaskan oleh setiap anggota ya, secara berurutan, dimulai dari Dewi, Dinda, Ine, Novi, dan Tiara. Sekarang mari kita mulai dengan materi presentasi yang pertama. Silahkan diperhatikan ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan laporan perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak, baik berupa surat pemberitahuan SPT tahunan maupun SPT masa. Berikutnya ada dasar hukum pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dasar hukum ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk melakukan pemeriksaan serta mengatur tata cara dan prosedur pemeriksaan agar berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah: yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 17 PMK 03 2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak yang telah diubah dengan PMK Nomor 183 PMK 03 2015. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pemeriksaan pajak yang kami lakukan dalam sebuah yayasan, di mana yayasan adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh satu atau beberapa individu atau entitas dengan tujuan filantropi, sosial, keagamaan, atau tujuan amal lainnya. Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek masyarakat, dengan tujuan dalam membentuk dan membimbing aktivitas yang bersifat sosial, pendidikan, kemanusiaan, budaya, dan lingkungan. Sumber keuangan yayasan. Yang pertama ada donasi dan sumbangan. Yayasan seringkali mengadakan kontribusi dari individu, perusahaan, atau lembaga lain dalam bentuk donasi atau sumbangan keuangan. Sumber keuangan yang kedua yaitu investasi. Beberapa yayasan mendapatkan sumber pendanaan dari investasi. Investasi ini dapat berupa kepemilikan saham, obligasi, atau aset lainnya yang menghasilkan pendapatan untuk mendukung program yayasan. Sumber keuangan yayasan yang ketiga ada dana pemerintah atau lembaga publik. Yayasan memperoleh dukungan keuangan dari pemerintah atau lembaga publik melalui program atau proyek khusus yang dilaksanakan oleh yayasan sesuai dengan kepentingan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ummah. Yayasan Pendidikan Islam YPI Nurul Ummah yang berkedudukan di Ciampea, Bogor menjadi sorotan publik setelah legalitasnya diblokir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Pemblokiran ini disebabkan oleh indikasi bahwa yayasan tersebut belum mengisi data beneficial ownership sehingga dianggap berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pergelapan pajak. Pemblokiran merupakan bagian implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat beneficial ownership untuk mencegah penyalahgunaan organisasi dalam praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan indikasi TPPU atau pencucian uang pada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ummah. Di antaranya ada pemindahan dana dari rekening yayasan ke rekening pribadi, dan ada penggunaan nama pihak lain untuk menutupi sumber dana, dan semua transaksi itu tidak dicatat dalam laporan keuangan yayasan, serta tidak disampaikan sebagai objek pajak. Jadi untuk setiap aliran dana yang tidak dilaporkan itu terindikasi sebagai pelarian pajak yang juga terindikasi sebagai TPPU atau pencucian uang. Nah, selanjutnya ada implikasi hukum dari temuan audit. Yang pertama, pemblokiran legalitas yayasan. Ditjen AHU memblokir Yayasan YPI Nurul Ummah karena tidak melaporkan pemilik manfaat. Lalu ada pemblokiran ini membatasi yayasan dalam melakukan aktivitas legal, misalnya membuka rekening dan menerima donasi. Selanjutnya ada sanksi pajak. Jika ditemukan penggelapan, DJP bisa melakukan pemeriksaan pajak audit, memungut pajak terutang, denda, dan bunganya. Lalu selanjutnya ada penilaian ulang SPT, bisa loh dipaksakan berdasarkan temuan audit. Yang ketiga, ada tindak pidana. Bila ada kesenjangan menyembunyikan penghasilan atau memanipulasi laporan, bisa dijerat dengan pidana pajak, misalnya UU KUHP. Nah, lalu ada potensi hukuman pidana jika terbukti penggelapan pajak berat. Yang selanjutnya ada TPPU atau pencucian uang. Jika aliran dana dari yayasan terbukti merupakan hasil kejahatan, maka dikualifikasikan sebagai TPPU. Lalu ada jika yayasan atau pengurus menggunakan dikonversi dana jahat ke dalam aset yayasan atau mengalihkan dana melalui yayasan, bisa dijerat pasal pencucian uang. Selanjutnya ada tanggung jawab perdata. Pengurus yayasan bisa diproses perdata jika menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi. Yayasan atau donor bisa menuntut pengurus mengembalikan dananya loh. Selanjutnya ada jika yayasan diblokir legalitasnya, mungkin ada pembubaran atau reorganisasi pengurusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemblokiran legalitas Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ummah oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan konsekuensi langsung dari ketidakpatuhan yayasan dalam melaporkan beneficial ownership sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Ketidakpatuhan ini membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dan aliran dana yang tidak transparan, sehingga memunculkan dugaan keterlibatan yayasan dalam tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta penggelapan pajak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa audit pajak memiliki peran signifikan dalam mengungkapkan indikasi penyimpangan keuangan di yayasan, termasuk aliran dana yang masuk ke rekening pribadi, penggunaan identitas pihak lain, hingga pendapatan yang tidak dicatat maupun tidak dilaporkan sebagai objek pajak. Temuan tersebut mempertegas pentingnya tata kelola organisasi yang baik, transparansi keuangan, dan kepatuhan pajak bagi yayasan pendidikan. Kasus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ummah juga memberikan gambaran bahwa kelemahan dalam pengawasan internal dapat menyebabkan penyalahgunaan dana yayasan yang berdampak pada reputasi lembaga serta mengancam legalitas operasionalnya. Dengan adanya pemblokiran, seluruh aktivitas yayasan berpotensi dianggap ilegal hingga pemenuhan seluruh ketentuan regulasi dilakukan. Di sini kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, yayasan pendidikan harus memperkuat kepatuhan regulasi, khususnya terkait pelaporan beneficial ownership dan kewajiban perpajakan, agar tidak menimbulkan risiko hukum dan administrasi. Pengurus yayasan perlu meningkatkan transparansi keuangan termasuk pencatatan seluruh sumber dan penggunaan dana guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan mempermudah proses audit. Yang kedua, pengawasan internal harus diperketat.
baik melalui pembentukan komite pengawasan maupun implementasi sistem keuangan yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, Nah, demikian pemaparan materi mengenai pemeriksaan pajak pada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ummah. Dari studi kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan yayasan terhadap regulasi perpajakan dan pelaporan beneficial ownership sangat penting, serta pengawasan internal yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan dari materinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.